Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada video kali ini untuk mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa, saya ingin menyampaikan mengenai arbitrase ya. PowerPoint ini sendiri bukan PowerPoint saya ambil dari milik Dr. Budes Purnomo dari Prodi Akuntansi FPEB UPI. Jadi kita gunakan saja seperti itu ya. Di sini beliau memberikan judul arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis ya, kurang lebih sama dengan pembahasan kita kali ini. Baik, arbitrase itu sendiri artinya adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Atau pengertian kedua, penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan para pihak yang akan tunduk atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Jadi kalau kita jabarkan gitu ya, maksud dari kedua pengertian ini adalah bahwa arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan, baik itu pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Namun arbitrase itu harus berdasarkan pada perjanjian gitu ya. Jadi ketika kita bikin perjanjian awal, bikin kontrak gitu ya, ada pasal atau klausul tertentu yang di dalamnya mengatur bahwa kalau nanti dalam kontrak ini terjadi sengketa, maka penyelesaiannya akan dilakukan lewat arbitrase. Nah, kalau ada klausul itu, maka berarti sengketanya sebelum masuk ke pengadilan dia harus via arbitrase terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase itu ada tiga. Yang pertama adalah pemohon, yaitu pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa gitu ya, bisa salah satu dari pihak. Kemudian termohon adalah pihak lawannya, ya sama lah, jadi ada dua pihak di dalamnya, yang satu jadi pemohon, kemudian yang kedua jadi termohonnya, dan yang ketiga pihaknya adalah penengah. Kalau dalam mediasi kan mediator gitu ya. Nah, sedangkan dalam arbitrase itu namanya adalah arbiter, yaitu satu orang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa yang diserahkan kepadanya gitu ya. Jadi di sini arbiternya boleh lebih dari satu. Misalnya arbiternya ada 3 orang gitu ya supaya objektif. Dan ya seperti hakim lah kan juga ada 3 orang gitu ya. Dan arbiter inilah yang bertugas untuk memberikan keputusan lah istilahnya. Untuk sengketa di antara dua pihak ini apa solusinya supaya sama-sama damai atau sama-sama puas ya, kurang lebih tujuannya sama dengan mediasi, akan tetapi untuk arbitrase dia lebih terlembaga dibandingkan mediasi itu ya. Berikutnya mengapa kok kita memilih arbitrase? Yang pertama, umumnya karena kurang percaya kepada pengadilan negeri atau pengadilan umum gitu ya. Ya bukan kurang percaya sih ya, lebih kepada gimana caranya supaya ini jangan masuk pengadilan dulu gitu ya. Kalau sudah masuk pengadilan, otomatis waktunya akan lebih panjang. Jadi dalam arbitrasi itu ada efisiensi waktu, harus selesai maksimal 180 hari kerja sejak majelisnya terbentuk. Jadi ada limit waktunya. Kalau tidak selesai pada saat itu ya berarti harus lanjut lagi ke yang lain. Kemudian juga efisiensi biaya, karena kalau sudah masuk pengadilan otomatis harus bayar pengacara dan sebagainya. Dan juga ada jaminan kerahasiaan. Sementara kalau kita masuknya ke pengadilan, putusan itu kan diupload ya di direktori putusannya punya Mahkamah Agung. Jadi apa yang ada di dalam sengketa kita itu terbuka untuk khalayak umum ya, apalagi kalau sengketa kita itu bukan yang tertutup seperti perkawinan misalnya. Jadi namanya kelihatan gitu ya para pihaknya siapa kan, ya ada rasa malu lah sedikit kalau kita masuk dalam putusan-putusan itu gitu ya maksudnya. Kemudian masih ada alasan berikutnya, yang kelima adalah kebebasan memilih arbiter. Nah, beda dengan hakim ya. Kalau hakim kita tidak bisa memilih sendiri untuk hakimnya pengennya siapa aja. Sedangkan arbiter kita boleh memilih. Kita pengennya memakai jasa siapa gitu ya. Kemudian juga ada keterlibatan pakar sebagai arbiter. Nah, yang namanya arbitrase ini umumnya isinya para pakar non-hakim gitu ya. Jadi mereka memang mengerti mengenai perkara hukum dan juga duduk masalah yang kita hadapi. Kemudian keputusannya juga bersifat final, beda dengan pengadilan yang masih bisa
kasasi, masih bisa banding gitu ya. Nah, keputusan arbitrase itu final sifatnya, nggak ada lagi istilah banding dan kasasi di belakangnya. Dan yang terakhir, bebas memilih hukum yang diberlakukan. Nah, karena arbitrase ini tidak selalu tergantung kepada undang-undang negara kita gitu ya. Nah, misalnya para pihak pengennya menggunakan jalur hukum Islam saja atau hukum agama. Nah, itu boleh, silahkan gitu ya. Mungkin dalam hal sengketa waris nih misalnya. Dalam hal sengketa waris dia tidak tidak mau memakai yang hukum perdata biasa gitu ya. Dia pengennya warisnya sesuai dengan hukum Islam. Nah, nanti arbiternya tinggal menyesuaikan seperti itu. Nah, itu diantara alasan-alasan kenapa kok orang-orang cenderung memilih arbitrase, khususnya dalam bisnisnya. Kemudian berikutnya apa saja yang bisa kita selesaikan melalui arbitrase? Yang pasti adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum atau peraturan undang-undang lainnya dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan tidak bersinggungan dengan kepentingan umum ya. Nah, intinya kalau sengketanya tidak bersinggungan dengan kepentingan umum, kepentingan orang banyak atau halayak gitu ya. Contohnya di sini sengketa bisnis, sengketa ketenagakerjaan yang di dalamnya cuma ada kepentingan pengusaha dan pekerjanya misalnya. Nah, itu bisa diselesaikan melalui arbitrase. Nah, sebaliknya kalau sengketa ini berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat diadakan perdamaian di dalamnya, maka tidak bisa melalui arbitrase. Kenapa? Karena arbitrase itu prinsipnya prinsip damai ya. Ingin mencapai kedamaian antara kedua belah pihak. Nah, dalam hal pidana misalnya itu nggak ada istilah damai ya. Pencurian gitu ya, dan hal pidana-pidana lainnya itu nggak ada kata damai, harus ada hukumannya. Nah, tapi beda lagi dengan istilahnya dibebaskan atau dianggap, nah itu beda lagi ceritanya ya. Pada intinya secara umum untuk kasus pidana itu nggak ada kata damai. Walaupun misalnya korban pencuriannya memaafkan si pencuri, nah nggak ada urusan, tetap harus dihukum sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti itu. Terus berikutnya ada lembaga arbitrase. Nah, betul bahwa arbitrase itu punya lembaga sendiri. Sama seperti mediasi juga punya lembaga, walaupun kalau mediasi lebih ke hakim gitu ya. Sedangkan arbitrase itu juga dia punya lembaga tersendiri. Di Banjarmasin sendiri ada arbitrase syariah yang lokasinya ada di Sabilal kalau nggak salah ya. Dan sayangnya itu satu-satunya se-Kalimantan Selatan. Jadi kalau ada sengketa, misalnya orang Tanjung yang sengketa harus ke Banjar dulu, capek sekali ya. Ya, pada intinya adalah yang namanya lembaga arbitrase, bahwa lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Ya, lembaga ini semacam kalau dalam sisi lain ya kayak notaris lah. Cuman kalau notaris ada di mana-mana. Sedangkan arbitrase ini lumayan sepi ya. Nggak tahu kenapa, mungkin ya karena pasarnya kurang mendukung, khususnya yang syariah ya. Ada dua jenis lembaga arbitrase. Ada yang ad hoc atau sementara. Lembaga arbitrase ad hoc merupakan lembaga yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan perselesaian tertentu saja, sehingga sifatnya insidentil ya. Sama seperti pengadilan KPK itu yang hakimnya juga ad hoc ya. Dan ada juga lembaga arbitrase yang memang institusional, yang sifatnya permanen. Nah, di sini ada macam-macam, beliau berikan contoh, ada BANI, BAMUI, dan ini juga ada arbitrase internasional. Berikutnya lanjut syarat seorang arbiter ya. Ya, ini nanti kalau kalian setelah lulus pengen menjadi arbiter, ya kemarin udah mediator ya, juga banyak yang pengen jadi mediator. Kalau mau jadi arbiter apa aja syaratnya? Pertama ya cakap melakukan tindakan hukum atau usianya ya udah punya usia lah ya. Kemudian ada syarat tambahan berumur paling rendah 35 tahun ya mendekati usia bijaksana ya kan umur 40. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa. Ya, jadi betul bahwa kita bebas untuk memilih arbiter, tapi tetap berlaku asas sebagaimana hakim ya, bahwa si arbiter ini tidak boleh punya hubungan darah dengan pihak yang bersengketa. Kenapa? Ya karena takutnya nggak bisa objektif dan nggak bisa adil. Kan keluarga sendiri ya, otomatis dia pengen keluarga sendiri yang menang. Nah itulah maksud dan tujuannya kenapa arbiter itu nggak boleh keluarga sendiri ya. Kemudian juga tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. Jadi dia betul-betul secara apa ya, baik secara hubungan keluarga maupun secara hubungan finansial ya nggak ada keuntungan tertentu di luar dari jasa dia gitu ya. Sebagai arbiter dia punya hak untuk mendapatkan jasa betul,
Tapi di luar itu dia nggak punya kepentingan finansial lain ya. Siapa tahu kalau si A menang dia jadi dapat proyek, nggak seperti itu ya. Terus memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun, yaitu sejak selesai kuliah lah, paling tidak ya. Dan yang terakhir bukan hakim, bukan jaksa, bukan panitera dan pejabat peradilan lainnya. Jadi betul-betul orang di luar pengadilan lah. Dosen boleh nggak ya? Kayaknya sih boleh ya, kalau dilihat dari syarat-syarat ini. Oke, berikutnya ada yang namanya perjanjian arbitrase yang di awal tadi saya sebutkan ya, bahwa ketika kita bikin kontrak ya, di awal kita bikin kontrak itu biasanya kan ada berbagai macam klausul di dalamnya. Dari mulai klausul objek barang perjanjiannya, jangka waktu, kemudian di belakang-belakang nanti ada klausul tentang keadaan memaksa, dan juga tentang pemilihan lembaga penyelesaian sengketa. Nah, kalau misalnya di awal Anda sudah menjanjikan bahwa kalau terjadi sengketa, maka akan ke arbitrase gitu ya. Nah, itulah yang maksudnya perjanjian arbitrase di awal. Yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum ya kan? Sebelum timbulnya sengketa. Atau bisa jadi perjanjian arbitrase ini ada di luar kontrak gitu ya, di luar uh, apa ya, surat perjanjian lah. Jadi yang berbeda lembarannya. Nah, itu juga boleh. Pada intinya ada kalau perjanjian tersendiri atau perjanjian yang udah bergabung dengan kontraknya yang di sana menyatakan bahwa para pihak bersedia untuk menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan yaitu melalui arbitrase. Nah, jenis perjanjian arbitrase ini ada dua ya. Yang pertama kompromitendo ya, apa sih ini bacanya ya? Jadi di sini harus. Kalau yang nomor pertama ini harus melalui arbitrase. Kalau nggak ada opsi lain ya berarti arbitrase. Sedangkan yang kedua adalah yang kompromis, yaitu perjanjian khusus yang dibuat setelah terjadinya perselesaian ya. Jadi kalau tadi dibikinnya sebelum, maka nanti sifatnya harus. Tapi kalau dibikinnya sesudah terjadinya sengketa, baru kemudian kedua belah pihak bersepakat untuk ke arbitrase, ya baru itu namanya disebut dengan kompromis gitu ya. Berikutnya, cara eksekusi putusan arbitrase. Nah, setelah dia proses arbitrase gitu ya, setelah jawab-menjawab para pihak dengan arbiternya dan lain-lain gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh arbiter ini berlaku atau dieksekusi gitu ya? Ya, acuannya kalau dia termasuk dalam putusan arbitrase yang nasional ya, dikeluarkan dalam wilayah RI dan menggunakan hukum dan peraturan RI, maka eksekutornya adalah pengadilan negeri. Jadi memang ujung-ujungnya ke pengadilan juga, tapi pengadilan ini bukan untuk memutus ya, hanya untuk mengeksekusi atau menjalankan putusan yang sudah dikeluarkan oleh arbitrase. Tahapannya itu kita daftarkan dulu putusannya, mungkin arbiternya lah yang ngurus ini ya, ke pengadilan negeri di wilayah putusan kita dikeluarkan gitu ya, selamat-lambatnya 30 hari sejak putusan itu keluar, kemudian dalam pendaftaran itu kita mohonkan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri. Uh, Terus, nah ini untuk internasional dan lain-lain, kita skip aja, kita ingin belajar yang nasional dulu ya, nggak usah terlalu luas. Terakhir masalah biaya arbitrase. Arbiter menentukan biaya arbitrase yang meliputi honorarium, ya biaya jasa lah ya. Kemudian biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter seperti administrasi dan ya biaya dia berangkat ke sana sini ya. Saksi atau saksi ahli kalau diperlukan, dan juga biaya administrasi yang tadi sudah. Kemudian biaya arbiter dibebankan kepada siapa? Nah, bisa jadi kepada pihak yang kalah kalau halnya tuntutannya dikabulkan. Sebagian bisa jadi nanti akan dibagi dua gitu ya. Para pihak misalnya separuh si A dan separuh si kalah, separuhnya si yang menang, seperti itu juga bisa. Jadi cukup fleksibel sebenarnya, kurang lebih seperti di pengadilan negeri juga. Jadi tetap arbiter itu ada kalah dan menangnya ya. Ini beda dengan mediasi yang di sana isinya win-win solution. Kalau dalam arbiter ini sudah ada bicara kalah dan menang, akan tetapi kalah menang ini di luar pengadilan sehingga lebih cepat prosesnya dan lebih hemat biayanya karena tidak makan biaya advokat dan sebagainya. Oh, udah habis ya. Nah, jadi cukup sampai situ saya kira mengenai arbitrase. Yang pasti arbitrase ini adalah salah satu gimana ya, peluang ya sebenarnya buat kalian karena sangat jarang gitu ya. Yang syariah terutama itu sangat sedikit di Kalimantan Selatan ini, yang saya tahu baru satu.
Nah, jadi kalau kalian nanti berperan di sini, insya Allah akan lebih terbuka kesempatannya dan lebih mudah untuk masuk. Saya kira demikian. Kita lanjutkan untuk mata kuliah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.